Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dapur Fresh. Di video kali ini saya akan membagikan cara membuat cemilan ya teman-teman, yang berbahan dasar tepung kanji ya. Jadi cemilan ini sangat mudah dibuat dan sangat nikmat disantap ya teman-teman. Tentunya bisa kita nikmati bersama keluarga dan dengan biaya yang sangat murah. Nah, kali ini saya akan membagikan cara membuat cimol ya teman-teman. Nah, cimol ini kita buat hanya dengan menggunakan bahan dasar tepung kanji. Nah, tepung kanji kemarin saya beli itu seperempat, harganya cuma Rp3.500 ya. Jadi sangat sangat murah sekali untuk membuat cemilan yang sangat nikmat tentunya. Nah, untuk bumbu tambahannya kita hanya memerlukan bumbu tabur. Saya gunakan bon cabai di sini ya. Saya gunakan bon cabai level 30. Nah, jadi nanti kalian tinggal disesuaikan saja untuk bon cabenya, mau pedas atau yang sedang kalian tinggal sesuaikan untuk level bon cabenya. Nah, di sini saya gunakan level 30 ya, biar pedasnya itu mantap. Jadi saya gunakan bon cabai yang level 30. Nah, nanti seperti apa cara membuatnya? Nah, jadi tonton terus video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip biar nggak terlewat ya cara-cara membuat cimolnya. Jadi biar nanti kalian bisa mempraktekkan di rumah tanpa gagal ya. Karena kalau kalian nggak tahu triknya, nanti cimol akan meledak ketika digoreng teman-teman. Nah, jadi kali ini saya akan bagikan cara membuat cimol dengan bahan baku tepung kanji dan bumbu tabur ya, menggunakan bon cabai. Dan ini cara membuatnya sangat mudah dan gampang sekali, tanpa ribet dan tanpa repot ya teman. Jadi sangat mudah sekali kita membuat cimol ini. Nah, nanti seperti apa cara membuatnya, pokoknya disimak terus video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip biar kalian nggak salah langkah ya saat menggoreng cimol, biar nanti tidak meledak dan bisa berhasil. Karena kalau kalian salah, nanti bisa meledak ya cimolnya ini, kalau ketika digoreng itu nanti bisa meledak. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke cara pembuatan cimolnya, dan bagaimana cara membuatnya nanti akan saya jelaskan dari awal sampai akhir, sampai cimol nanti digoreng dan sampai matang. Pokoknya jangan di skip dan ikuti terus channel Dapur Fresh ini. Jadi buat kalian semua jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Karena nanti di sini akan saya bagikan resep-resep ataupun tentang informasi bumbu-bumbu ya yang saya rekomendasikan untuk kalian gunakan ketika kalian memasak. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke cara pembuatan cimol yang akan saya buat hanya menggunakan bahan tepung kanji dan bumbu tabur apa tadi namanya bon cabai ya, saya maaf agak lupa, dengan bon cabai. Nah, nanti untuk bumbu-bumbu tambahannya juga akan saya jelaskan juga ya, jadi biar nanti rasanya makin mantap, jadi nanti akan saya berikan bumbu tambahan. Oke ya, kita langsung saja masuk ke cara pembuatan cimolnya. Buat kalian tonton video ini dari awal sampai akhir, jangan di skip biar nanti nggak gagal saat membuat cimol. Dan nantinya kalian bisa membuat cimol sendiri di rumah dengan harga yang sangat murah sekali. Karena kemarin saya total itu hanya habis Rp6.500, dengan pengeluaran untuk beli kanji seperempat itu 3.500 dan bon cabai satu sasetnya 1.000. Saya beli 3 jadi cuma 6.500 rupiah. Nah, jadi kalian bisa membuatnya sendiri dengan harga yang lebih murah. Kalau kalian beli cimol tentunya akan lebih mahal ya, jadi kalian bisa membuatnya sendiri di rumah untuk cemilan bersama keluarga. Oke, kita langsung saja ya, langsung masuk ke cara pembuatan cimolnya. Jadi langkah pertama kita nanti akan siapkan tempat untuk mengaduk adonan cimolnya. Yang kedua kita panaskan air untuk menguleni adonan cimol. Oke, kita langsung saja persiapkan alat-alatnya dan kita akan panaskan air untuk mengadoni si cimol ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita sudah siapkan ya bahan-bahan dan alat-alatnya. Kita hanya memerlukan baskom untuk mengadoni si tepung kanjinya. Ini ada seperempat tepung kanji ya, saya gunakan, nanti kan saya masak saya adoni semua. Dan yang terakhir ada bumbu tabur yaitu bon cabai. Ini saya gunakan 3 saset ya teman-teman tuh. Jadi nanti kita gunakan bon cabai ini untuk bumbu tabur si cimol ya. Nah, kita langsung saja tuangkan tepung kanji di baskom ini ya. Tapi kita menuangkannya jangan langsung dituang semua, kita tuangkan sedikit saja, maksudnya sisakan sedikit ya. Nah, nanti kalian tahu fungsinya ini yang kita sisakan sedikit ini untuk apa. Nah, ini kita sudah taruh semua ya.
Kayak ini sisakan sedikit saja seperti ini. Nah, ini masih ada sisa sedikit ya. Kita sisakan sedikit untuk nanti di bagian akhir. Nah, kita sisakan sedikit. Nah, ini sudah kita taruh di baskom ya. Nah, kemudian kita panaskan air ya sampai mendidih, benar-benar mendidih pokoknya. Kita panaskan air. Nah, kemudian kita beri bumbu pada cimol ini. Kita gunakan 1 sendok teh penyedap rasa ya. Ini saya gunakan Royco ya teman-teman. Nah, ini saya gunakan 1 sendok teh Royco untuk penyedap rasanya. Jadi biar nanti makin gurih ya, cimolnya sudah ada rasa gurihnya di dalam cimolnya. Jadi enggak mengandalkan bumbu taburnya aja, tapi kita bisa mendapatkan rasa gurih di dalam cimol. Kita bisa tambahkan juga sedikit garam. Nah, ini kita tambah sedikit garam ya. Oke, cukup. Kemudian setelah ini kita aduk ya. Nah, kalian cuci tangan terlebih dahulu sebelum mulai memasak. Kalau ada sarung tangan, saya sarankan gunakan sarung tangan. Karena saya nggak ada, jadi saya gunakan tangan ya. Tapi saya ini sudah cuci tangan ya. Ini kita tinggal aduk seperti ini biar bumbunya itu merata ya. Jadi penyedap rasa dan garamnya itu tercampur rata di semua adonan. Ini sambil menunggu si air mendidih, kita sambil mengaduk si cimol ini agar bumbunya itu tercampur rata ya. Nah, ini kita aduk-aduk terus seperti ini sampai semuanya tercampur rata. Nah, kita aduk-aduk terus sampai semuanya rata. Nah, ini setelah kita rasa sudah cukup ya, kita diamkan aja dulu sambil menunggu airnya mendidih ya teman-teman. Nah, kita bisa aduk juga menggunakan sendok ya. Nah, kita juga perlukan sendok nanti untuk mengaduk adonan cimol ya setelah kita tuang air panas. Kalau kita langsung menggunakan tangan nanti sangat panas sekali ya teman-teman. Jadi kita gunakan sendok untuk mengaduk adonan cimolnya. Nah, itu sambil menunggu airnya panas ya. Jadi posisikan air ataupun kita panaskan air sampai benar-benar mendidih ya untuk airnya ya. Jadi jangan setengah-setengah, pokoknya benar-benar mendidih. Karena kalau kita gunakan air hangat ini nanti tidak berhasil ya teman-teman. Jadi gunakan air yang benar-benar panas atau benar-benar mendidih. Nah, ini air sudah mendidih ya teman-teman. Ini kita bisa lihat. Tuh, air sudah mendidih. Ini sudah bisa dituang ke dalam adonan. Kita tuangkan ke adonan ya. Kita tuangkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, tuangkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk menggunakan sendok seperti ini. Nah, ini kita tambahkan lagi sampai semuanya terkena air ya. Kita tuang lagi, jadi tuang airnya itu sedikit demi sedikit ya, jangan langsung banyak, tapi sedikit demi sedikit aja. Nah, seperti ini kita aduk lagi. Nah, ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur ya ke dalam adonan. Nah, ini masih ada sedikit ya yang belum kena air panas, kita bisa tambahkan sedikit di sini. Oke, cukup. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, sudah semua terkena air panas. Tinggal kita aduk seperti ini sampai semuanya tercampur. Oke. Nah, ini setelah seperti ini tinggal kita uleni menggunakan tangan ya teman-teman. Ini saya akan menguleninya di bawah biar gak goyang ya kameranya. Kita pindah dulu, posisikan di bawah. Nah, kayak ini adonan cimolnya ya. Jadi seperti ini penampakannya. Tuh.
Nah, ini kan masih agak apa ya namanya, belum apa, pulen ya adonannya teman. Nah, ini sisa kanjinya ini bisa kita tuangkan sekarang teman-teman. Ini kita tuangkan semua sisanya tadi ke dalam adonan cimol. Nah, setelah ini kita uleni menggunakan tangan ya, cuman harus hati-hati karena ini masih panas ya teman-teman. Nah, kita uleni dengan tangan sampai semua tercampur atau sampai kalis, nanti adonannya sampai kalis ya teman-teman. Ini agak panas, jadi harus berhati-hati pada saat proses pengadukan atau menguleninya menggunakan tangan. Ini harus berhati-hati karena masih sangat panas sekali, karena tadi kita menyiramnya menggunakan air panas ya teman-teman. Jadi bukan air hangat tapi air panas. Sampai adonan pulen kita aduk terus seperti ini. Ini masih panas sekali ya teman-teman. Tuh, masih panas sekali adonannya. Nah, tadi kita menyiram menggunakan air panas. Oke. Nah, ini setelah seperti ini nanti kita bentuk menjadi bulatan ya, dan nanti cimol siap digoreng teman-teman. Ini masih panas sekali ya. Nah, ini udah kalis ya teman-teman, adonannya udah kalis. Ini tinggal kita bentuk menjadi bulatan kecil-kecil sampai nanti apa namanya, adonan ini habis dan kita goreng cimolnya. Nah, ini sampai seperti ini udah cukup teman-teman, udah kalis ya tuh, udah mantap adonannya. Tinggal kita bentuk menjadi bulatan kecil-kecil dan kita siap menggoreng si cimol ini. Ini masih panas sekali teman-teman. Oke, kita bentuk bulatan ya sekarang. Kita siapkan tempat lagi untuk menyimpan adonan yang sudah dibulatkan, namun kita berikan dulu tepung terigu ya. Kalau masih ada sisa tepung kanji, kalian bisa gunakan tepung kanji untuk melapisi pinggiran dari si tempat ini, jadi biar nggak lengket nanti ya teman-teman. Ini sudah kita siapkan ya, kita tinggal membentuk cimol ini menjadi bulatan kecil ya teman-teman. Bismillah, kita bulatan kecil-kecil saja, nggak usah terlalu besar karena nanti adonan ini akan mengembang ya. Nah, ini segini-gini aja cukup. Nah, itu udah cukup teman-teman. Nanti ketika digoreng cimol akan mengembang ya, jadi nggak perlu kita bentuk yang besar, nanti kalau besar malah melahnya terlalu besar sekali. Nah, ini cukup segini aja tuh. Jadi cimol ini bisa kita manfaatkan untuk cemilan sehari-hari di rumah, bisa juga untuk ide bisnis ya tentunya teman-teman. Kita bisa berjualan cimol karena bahannya tadi sudah saya sebutkan sangat murah sekali. Kanjinya itu hanya harga Rp3.500 1/4 dan jadi adonan sebanyak ini. Ini sangat mantap sekali ya untuk usaha bisnis. Kita bulatkan kecil-kecil saja, jangan terlalu besar karena nantinya cimol ini akan mengembang ketika digoreng ya teman-teman. Nah, jadi buat kalian jangan di skip nontonnya, tonton terus video ini dari awal sampai akhir biar nggak salah. Kalau salah langkah nanti bisa meledak cimolnya. Makanya ini berbahaya sekali ya, kalau sudah meledak ini berbahaya teman-teman. Nah, ini masih banyak ya, kita bulatkan terus sampai nanti adonannya habis semua dibulatkan ya. Nah, jadi tadi nanti ada trik untuk menggoreng cimol. Jadi jangan di skip, contohnya jangan di skip. Nah, ini bulatinya juga kecil-kecil aja ya, segini-gini teman-teman. Nanti jadi banyak ini, dengan modal 3.500 untuk kanjinya kita sudah bisa mendapatkan cimol yang banyak sekali. Ini untuk ide bisnis juga bagus, cocok sekali untuk ide bisnis maupun untuk cemilan di rumah.
kita goyang-goyang biar terkena tepung, jadi biar nanti nggak lengket ya teman-teman. Kita uluri tepung si cimolnya agar tidak lengket di tempat ini tuh, jadi nggak lengket yang nggak nempel karena sudah ada tepung. Kalau nggak dipuluri tepung nanti akan lengket ya. Nah, ini kita akan bulatkan semua sampai habis ya adonannya. Sambil kita goyang-goyangan lagi biar terkena tepung ya, jadi biar nggak lengket ya teman-teman. Nah kalau sudah dirasa banyak kita goyang-goyang lagi biar nggak nempel, jadi tujuannya itu biar nggak nempel satu dengan yang lain, karena ini masih lengket sekali ya. Nanti bisa ditambahkan juga di sini tepungnya biar nggak habisan ya, jadi biar nanti semua adonan terbaluri dengan tepung. Nah ini seperti yang kalian lihat sudah banyak sekali ya. Kalau kita jual per bijinya itu Rp250, nah ini udah untung banget sekali teman-teman. Karena kalau saya amati itu, kalau saya beli cimol ya biasanya itu saya beli 5.000 itu dapat paling kurang lebih sekitar 20-an ya, 20 biji 20 bulatan cimol. Berarti kan bisa dibilang 1.000 itu kita dapat 4 cimol. Jadi kalau 5.000 berarti kurang lebih 20-an. Dan ada juga yang nggak dihitung, biasanya langsung masukin, cuman tetap dihitung itu tetap utuh ya teman-teman. Karena 3.500 kita sudah dapat tepung kansi seperempat dan bisa menghasilkan banyak sekali cimol-cimol untuk kita goreng. Ini adonannya masih banyak sekali, sudah jadi sebanyak itu. Nah, nanti akan kita goreng ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita goyang-goyang lagi dan kita tambahkan lagi tepung terigunya atau tepung kanjinya. Nah, kita berikan lagi di atasnya seperti ini. Ini biar nggak lengket ya teman-teman. Tetap seperti ini. Kita buat lagi bulatan cimolnya. Nah, kita bulatkan terus semua sampai habis. Nah, sampai semuanya habis ya teman-teman. Terus setelah ini kita goreng.
Nah, seperti biasa kita goyang-goyang lagi biar nggak lengket ya teman-teman. Nah, kalau udah dirasa udah lumayan banyak, kita goyang lagi biar nggak nempel, karena ini adonannya sangat lengket sekali. Kalau dipegang seperti ini kali, cuma kalau kita bulatkan ya kita ambil sedikit-sedikit, lama-lama jadi lengket ya teman. Maka dari itu kita memerlukan tepung agar si cimol ini tidak nempel. Nah, ini sudah bisa kalian lihat sendiri, cimolnya sudah banyak ya. Ini adonannya pun masih banyak sekali teman-teman, tuh adonan masih banyak, cimol sudah dapat banyak. Kita bulatkan terus, nah seperti ini ya, sampai semuanya tercampur, habis, maksudnya sampai semuanya habis. Oke, bentar lagi kita mau habis ya teman-teman, tinggal masuk ke tahap penggorengan. Nah, kita bulatkan terus semua, ini masih banyak. Ini kita belitanya kecil-kecil aja ya, jangan terlalu besar. Jadi kalau besar dia akan mengembang ya teman, jadi nanti adonannya akan termakan cepat habis. Makanya kita bulatkan kecil-kecil seperti ini biar nanti dapat banyak ya untuk cimolnya, karena nanti dia pas digoreng itu akan mengembang. Nah, jadi sangat mantap sekali, anti gagal pokoknya teman-teman. Nah, itu banyak, kita goyang-goyang lagi biar nggak nempel. Oke, cukup, kita lanjut lagi membuat bulatan cimolnya.
habis teman-teman, tinggal dikit lagi. Nah ini tinggal nanti kita goreng ya cimolnya. Taburi lagi tepungnya biar enggak menempel ya teman-teman. Kita goyang-goyang lagi. Oke, aman. Tuh udah jadi banyak sekali ya, dari seperempat kanji sudah jadi sebanyak itu. Untuk kita goreng teman-teman. Tinggal sedikit lagi, kemudian kita masuk ke proses penggorengan. Kita akan goreng cimol ini. Nah ini nanti pada saat penggorengan harus diperhatikan ya teman-teman, biar nggak salah, biar nggak meledak cimolnya nanti yang kalian goreng. Dia ada langkah atau cara tersendiri ya biar nggak meledak cimolnya. Jadi kebiasaan itu kebanyakan orang-orang kalau menggoreng cimol itu nanti meledak cimolnya. Kalau yang belum tahu caranya, saya juga dulu awal membuat cimol juga seperti itu ya, cuman sekarang sudah tahu triknya. Jadi alhamdulillah tidak meledak ya teman, dan aman digunakan atau bisa kita lakukan ya tanpa meledak cimolnya. Kayak ini terakhir tuh habis teman-teman. Nah ini dari seperempat tepung kanji ya, seperempat kilo tepung kanji jadi sebanyak ini teman-teman.
kita akan goreng. Nah, ini adonannya seperti ini, sudah jadi ya. Kita tinggal melakukan proses penggorengan ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke proses penggorengan ya. Nah, ini minyak secukupnya aja, disesuaikan dengan jumlah cimolnya. Dan untuk api, nah ini kuncinya di sini teman-teman. Kita gunakan api sedang saja seperti ini. Nah, jadi apinya kecil saja ya, nggak usah besar-besar untuk apinya. Kemudian, nah ini posisi minyak masih dingin ya teman-teman. Posisi minyak masih dingin. Oke, kita setting dulu. Ini posisi minyak masih dingin. Kita langsung masukkan cimolnya ya. Jadi kita goreng cimol ini dengan minyak yang masih dingin teman-teman. Jadi jangan nunggu panas, tapi langsung kita masukkan saja cimol ini pada kondisi atau posisi minyak dingin ya. Kita langsung masukkan aja teman-teman. Ini kalau ada yang lengket seperti ini kita pisahkan ya. Nah, ini posisi minyak dingin, kita langsung goreng cimolnya. Kita masukkan semuanya. Nah, sambil diperhatikan ya, kalau ada yang nempel kita pisahkan terlebih dahulu. Ini yang lain aman teman-teman. Jadi ini kuncian atau kunci trik ya, trik menggoreng cimol agar tidak meledak teman-teman. Kita gunakan minyak dingin. Jadi jangan tunggu minyak panas kita masukkan cimolnya, tapi posisi minyak masih dingin kita langsung masukkan cimolnya ya teman-teman. Nah, untuk posisi api atau apinya itu kita gunakan api kecil saja atau api sedang. Nah, kita masukkan terus semuanya sampai semua adonan masuk ke penggorengan. Itu mau habis guys, tuh dikit lagi kita goreng semuanya. Habis, kita tinggal tunggu sampai minyaknya panas ya teman-teman. Nah, jadi ini posisi minyak masih dingin, kita langsung masukkan cimolnya dan kita goreng cimol dalam kondisi minyak dingin ya teman-teman. Jangan nunggu minyak panas baru kita goreng, tapi posisi minyak dingin kita langsung masukkan cimolnya sampai nanti menunggu minyaknya panas. Kalau kita menggorengnya waktu posisi minyak panas, nanti cimol akan meledak ya kalau ketika digoreng.
sambil kita menunggu minyak panas, kita bisa aduk-aduk cimolnya ya, biar matangnya itu nanti merata ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk seperti ini. Nanti kalau minyak sudah panas, cimol akan mengambang ya, dan akan mekar teman-teman. Cimol akan mengapung dan mengembang. Ini belum panas minyaknya ya, jadi kita sambil aduk-aduk sambil nunggu minyak panas ya. Nanti kalau sudah panas minyaknya, si cimol ini akan mengapung dan akan mengembang ya. Maka dari itu kita buatkan cimol ini kecil-kecil saja. Nah, dari sekecil ini pun nanti bisa mekar atau mengembang jadi besar ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk seperti ini, kemudian kita diamkan lagi sambil menunggu minyak panas. Oke. Cimol kalau itu kalau begitu hitam. Oke, ini sambil kita aduk-aduk ini minyak sudah mulai panas ya teman-teman. Nah, ini sambil kita aduk-aduk biar matangnya nanti sempurna ya. Tuh, posisinya seperti ini, sudah mau mengembang. Ini sudah mulai mengapung tuh teman-teman, sudah mulai ada yang mengapung ya. Tuh. Jadi kita tunggu sampai minyaknya panas, nanti dia akan terapung tuh. Sudah mulai banyak yang mengapung teman-teman. Nah, ini sudah mulai mengapung atau mengambang cimolnya, dan sudah mulai mengembang ya teman-teman tuh.
jadi besar-besar sekali ya cimolnya ya. Nah tuh, jadi besar sekali. Nah yang tadinya sedikit kelihatannya sekarang jadi penuh ya penggorengannya atau wajahnya tuh. Nah maka dari itu tadi saya bilang untuk membulatkan adonannya itu kecil-kecil saja, karena ini bisa kalian lihat sendiri ketika sudah digoreng cimol akan mengembang sebesar ini teman-teman tuh. Ini kalau sudah mengembang seperti ini kita aduk-aduk ya biar matangnya maksimal teman-teman. Kita aduk terus seperti ini. Ini tadi kalau kita membulatkannya besar-besar, hasil ngembangnya jadi lebih besar sekali teman-teman. Nah, ini makanya tadi saya bilang kecil-kecil aja, karena ketika kita goreng si cimol ini akan mengembang jadi sebesar ini teman-teman. Nah, tadi bisa kalian lihat sendiri, ini sangat kecil sekali ya untuk bulatan cimolnya ya, tapi sekarang sudah jadi sebesar ini teman-teman. Tuh, jadi kita sambil aduk-aduk terus. Ini adalah cemilan yang murah meriah ya, murah meriah dan bisa disantap bersama keluarga. Tuh, jadi sebanyak ini teman-teman. Ini kalau kita jual satunya 250 atau 200 sudah dapat untung ya. Tuh, modal 6.500. Minyak ya, taruhlah minyak nggak terlalu banyak sih makan minyaknya ini. Jadi kita bisa menabung dari sisa untung ini ya. Ini modal awal 6.500 untuk cimolnya atau kanji dan bumbu taburnya. Kemudian kalau ketambah minyak 1 liter lah, itu taruhlah sekarang 28 ya misalnya, tapi sekitar 30-an. Nah ini kayaknya kalau kita jual 200 rupiah per butir, ini bisa sudah lebih ya teman-teman. Ini sampai kita aduk-aduk terus sampai si cimol ini kering ya teman-teman. Ini masih lembek, nanti lama-lama dia akan mengering. Nah, jadi kita aduk-aduk terus sampai si cimol ini kering ya. Ini nanti hasilnya dalamnya bakal kopong ya teman-teman. Jadi cimolnya tengahnya itu kopong tapi luarnya crispy atau kering. Pokoknya mantap teman-teman. Bisa dicoba di rumah untuk cemilan bersama keluarga ataupun bisa dijadikan ide usaha teman-teman. Aduk terus sampai cimolnya kering. Nanti kalau nggak diaduk itu matangnya kurang merata ya teman-teman, jadi kita aduk terus sampai si cimol ini matang.
terus guys sampai matang. Jadi buat kalian nonton jangan di skip. Jadi biar paham dan tidak gagal dalam penggunaan cimolnya. Sudah mulai agak lumayan kering ya guys. Kita aduk terus sampai benar-benar kering. Ini harus sedikit sabar dalam mengorengnya. Matang teman-teman, sudah bunyi kering. Nah itu berarti sudah kering ya teman-teman. Jadi bentar lagi ini sudah mau matang, cimolnya siap disantap.
sudah matang ya teman-teman. Nah, ini sudah siap diangkat, kita tiriskan dan cimol siap dihidangkan. Nah, jadi buat kalian semua kurang lebih seperti ini cara membuat cimolnya ya. Jadi jangan di skip-skip, tonton video ini dari awal sampai akhir biar enggak salah paham ya, ataupun bisa sukses dalam membuat cimol dan anti gagal. Karena kebiasaan orang-orang itu menggunakan cimol yang belum tahu caranya, biasanya meledak ya, cimolnya meledak. Nah, ini di sini saya berikan caranya cimol anti gagal ya guys, jadi sangat mantap sekali. Nah, ini sudah kering cimolnya teman-teman. Tuh, ini sudah bisa diangkat dan kita tiriskan. Nah, kita mau angkat dulu cimolnya dan kita tiriskan ya teman-teman. Oke, ini kita angkat dulu cimolnya, kemudian kita tiriskan, kemudian kita hidangkan dan kita berikan bumbu taburnya. Oke, kita tiriskan dulu ya, kita matikan apinya, kita tiriskan cimolnya. Oke, setelah tiris baru kita berikan bumbu tabur. Kita siapkan dulu tempatnya ya untuk menaburi bumbunya. Oke, ini kita sudah siapkan tempatnya teman-teman. Nah, tempatnya nanti si cimol akan kita taruh di sini dan kita bumbu ya, akan bumbu tabur. Oke, kita tuangkan saja langsung cimolnya. Nah, ini jadi sebanyak ini dengan modal 6.500 ya. Tuh, jadi sebanyak itu teman-teman. Tinggal kita taburi menggunakan bumbu tabur. Ini untuk bumbu taburnya kalian sesuaikan dengan selera ya. Jadi kalau yang suka pedas bisa dipakai yang level 30. Jadi kalau yang kurang suka pedas bisa dipakai atau bisa pakai bon cabai level 15 ataupun level 10 ya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera ya. Bisa gunakan 2 bubuk atau 2 bungkus bon cabai ya level 30 teman-teman. Saya cari dulu. Nah, ini kita buka langsung ya, 2 saset ya level 30. Nah, kita langsung tuangkan saja teman-teman. Nah, kalau kalian suka pedas bisa ditambahkan lagi, ini masih ada 1 saset, jadi bisa ditambahkan lagi ya ke dalam adonan bon cabenya. Adonan maksudnya ke cimol ya. Dan di sini kita gunakan 2 saja. Dan kita aduk seperti ini sampai merata, semua bumbu tercampur. Nah, ini sudah siap digunakan ya cimolnya, atau sudah siap dimakan. Cimolnya sudah siap disantap teman-teman. Nah, ini dia penampakan cimolnya. Oke, sekian ya teman-teman. Selamat mencoba di rumah. Semoga bisa bermanfaat untuk membuat cemilan di rumah ya bersama keluarga. Sekian video ini dari saya, cara membuat cimol ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua.
dan jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya agar saya semakin semangat lagi dalam membuat video. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.